Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Prasetya, NIM 21086224, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, kita ke makalah pertama. Makalah pertama yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat olahraga. Filsafat merupakan kata turunan dari filosofia dalam bahasa Yunani. Ia merupakan kata majemuk dari philos yang berarti cinta atau philia, yang memiliki arti persahabatan atau tertarik kepada, dan sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Singkatnya, filosofia ialah cinta kebijaksanaan atau sahabat pengetahuan. Istilah filosofia telah di Indonesia menjadi filsafat. Filsafat bersifat khusus yaitu filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat politik dan ideologi, filsafat komunikasi, dan yang terakhir filsafat bahasa. Baiklah, itu tadi dari makalah pertama. Mari kita lanjut ke makalah kedua. Baik, makalah kedua yang tentang sejarah filsafat. Zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini manusia sudah mulai dilatih untuk mulai berpikir. Yang ketiga, zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos melainkan oleh logos atau yang disebut rasio. Sikap ingin tahu dan menemukan hal-hal yang baru. Sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Zaman pra-Sokrates atau filsuf alam. Para tokoh pra-Sokrates ini dikenal sebagai filsuf alam. Ciri yang menonjol pada masa ini adalah pengamatan terhadap gejala kosmis dan fisis untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas dari segala sesuatu. Yang ke-5, zaman modern. Pada zaman ini muncullah berbagai pemikiran Yunani antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Baiklah, itu tadi makalah kedua. Mari kita lanjut ke makalah ketiga. Baiklah, ini materi tentang ketiga, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Objek telah ontologi yang ada. Aliran-aliran ontologi antara lain monoisme, terbagi menjadi materialisme dan idealisme. Yang kedua, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnostisme. Dan yang kedua, epistemologi. Epistemologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epitisme, yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya teori. Sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang maksudnya adalah bagaimana proses pengetahuan itu didapatkan melalui metode kritik, logika pemikiran, dan teori-teori secara keseluruhan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang artinya nilai dan logos yang artinya akal atau teori. Sehingga aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai atau kata lainnya yaitu kegunaan ilmu bagi manusia itu sendiri. Bagian-bagian dari aksiologi antara lain, 1. Etika. Etika adalah bagian falsafah yang mempersoalkan penilaian atas perbuatan manusia dari sudut baik dan jahat. Yang kedua, estetika. Estetika adalah bagian falsafah yang mempersoalkan penilaian dari sudut indah jelek. Baiklah, itu tadi makalah ketiga. Kita lanjut ke makalah keempat. Baik, yang pertama yaitu filsafat rasionalisme. Rasionalisme adalah ideologi filosofis yang menegaskan bahwa akal adalah alat yang paling penting untuk memperoleh pengetahuan.
Menurut aliran rasionalis, pengetahuan diperoleh dengan berpikir. Gambar aliran rasionalisme. Baiklah, itu tadi makalah keempat. Mari kita lanjut ke makalah kelima. Baik, yang pertama, konsep jiwa dan raga. Pada sebelum Masehi, jiwa manusia sudah menjadi topik pembahasan para filsuf, yang mana filsuf sudah membicarakan aspek-aspek kejiwaan manusia dan mereka menjadi dalil-dalil. Baiklah, itu tadi makalah kelima. Mari kita lanjut ke makalah keenam. Baik, yang pertama, pengertian filsafat pendidikan. Kata pendidikan dari kata didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengejaran dan pelatihan. Baiklah, itu tadi makalah ke-6. Mari kita lanjut ke makalah ke-7. Baiklah. Yang pertama, play. Pengertian. Bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati. Dengan bermain disebabkan karena adanya sisa kekuatan di dalam dirinya yang sedang berkembang dan tumbuh. Produksi kekuatan dalam diri anak itu melebihi apa yang dibutuhkan lahir dan batin. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak secara berulang-ulang demi kesenangan tanpa adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Baiklah, itu tadi makalah ke-7. Mari kita lanjut ke makalah ke-8. Baik, yang pertama, pengertian. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu dan pelaksanaannya. Ada unsur bermain, ada rasa senang. Dilakukan waktu luang. Aktivitas dipilih, kepuasan dalam proses. Jika tidak dilaksanakan, ada sanksi dan nilai positif. Baiklah, itu tadi makalah ke-8. Mari kita lanjut ke makalah 9. Yang pertama, pengertian dualisme. Arti dualisme dalam metafisika adalah gagasan bahwa ada dua jenis realitas, yaitu material fisik dan non-materi atau spiritual. Dalam filsafat pikiran, dualisme adalah posisi pikiran dan tubuh dalam berbagai kategoris terpisah satu sama lain, dan bahwa fenomena mental dan beberapa hal bersifat non-fisik. Baiklah, itu tadi makalah ke-9. Mari kita lanjut ke makalah 10. Baik, yang pertama, hakikat etika olahraga. Secara etimologis, kata etik berasal dari kata Yunani, etike, yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Studi tentang etika itu secara khas berhubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau karakter. Studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Istilah etika dipakai dalam dua macam arti, yaitu satu, etika dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Baiklah, itu tadi rangkuman makalah 1 sampai makalah 10. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada kurang mohon ditambahkan. Saya Miftah Prasetya pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.